Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap berkarya. Perkenalkan, saya Subandrio SEMM. Saya salah satu dosen di Sekolah Pertugu Setia Putra Perdana Indonesia dari tahun 2014 sampai sekarang sebagai dosen tetap. Perkenankan saya untuk membuat video sebagai persyaratan PDD UKT PT dalam rangka persiapan diri sebagai salah satu peserta mengikuti sertifikat dosen. Program yang saya ampu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia adalah manajemen pemasaran. Selain program-program mata kuliah yang lain, program perkuliahan saya dalam mengajar di Setia ini menggunakan saat ini tatap muka. Saya mengajar untuk mata kuliah manajemen pemasaran dan dalam proses belajar mencakup dia delivery interesting assessment, yaitu dimulai dari deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Mata kuliah manajemen pemasaran ini untuk capaian pembelajaran yang diharapkan kepada mahasiswa antara lain menuju sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya berdasarkan agama, moral, dan etika. Lulusan mampu menunjukkan karakter yang cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh di dalam kegiatan pembelajaran manajemen pemasaran. Lulusan mampu menguasai teori-teori manajemen dengan benar. Yang berikutnya, lulusan mampu mengelola organisasi secara etis. Yang berikutnya, lulusan mampu mengembangkan jiwa entrepreneur secara berkelanjutan sehingga mampu menghadapi dunia persaingan yang semakin kompetitif di pasar global. Referensi buku yang kami gunakan dalam media pembelajaran adalah karangan dari Kotter Philip yang kami gunakan sebagai referensi pengajaran atau modul. Dalam pencapaian itu kami bikin RVS dengan judul dan pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, kami mendefinisikan pemasaran untuk realitas baru. Yang kedua, mengembangkan rencana pemasaran dan strategi pemasaran. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dan meramalkan permintaan. Yang keempat, menciptakan hubungan jangka baik. Yang kelima, menganalisa pasar bisnis dan pasar konsumen. Yang keenam, mengidentifikasi segmen pasar dan pasar sasaran. Ketujuh, melatih keterampilan membuat positioning merek. Yang kedelapan, memperkenalkan penawaran pasar baru. Yang kesembilan, menetapkan strategi produk. Yang 10, mendesain mengelola layanan. Yang 11, mendesain dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang ke-12, mengelola retail, grosir, dan logistik. Yang ke-13, rencana dan strategi menghadapi pesaing. Yang ke-14 adalah membuka pasar global. Sebelum saya biasanya menginjak ke materi, pertemuan pertama biasanya kami akan melakukan perkenalan dengan mahasiswa supaya dalam perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Biasanya kami akan memperkenalkan diri sendiri dulu. Setelah itu kami akan memanggil atau menyebutkan nama-nama mahasiswa yang saya ambil. Pelaksanaan perkuliahan ini dengan sistem tatap muka. Selain memperkenalkan diri kepada mahasiswa, biasanya kami akan memberikan motivasi kepada anak didik atau mahasiswa supaya dalam proses belajar mengajar
setelah mahasiswa masuk dunia kampus, kalau bisa pertahankan, jangan sampai kuliah putus di tengah jalan. Karena suatu saat kita atau mahasiswa akan menjadi seorang orang tua, maka kita harus bisa memberikan contoh kepada keturunan ataupun kepada generasi anak kita untuk memberikan motivasi. Jangan sampai kita putus di tengah jalan dalam proses perkuliahan. Untuk proses sistem penilaian, kami menggunakan 4 indikator yang kita sesuaikan dengan aturan yang ada di kampus yang bersifat dinamis. Untuk absensi atau indikator pertama, saya dengan memberikan bobot sebesar 10%. Yang kedua, untuk ujian tengah semester atau biasa disebut dengan UTS dengan bobot 35%. Untuk ujian akhir atau UAS dengan bobot 40%. Untuk tugas dengan bobot 15%. Proses pembelajaran dia atau delivery, interesting dan assessment. Metode pembelajaran dan media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saat ini saya menggunakan PowerPoint yang diterapkan di dalam kelas. Selain menggunakan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selama pengajaran, saya juga menggunakan sejumlah aplikasi. Pertama, seperti WhatsApp, yang saya fungsikan sebagai media sharing dengan mahasiswa, biar di luar ataupun masih dalam kampus, biar ada komunikasi antara mahasiswa dengan dosen bisa terjalin lebih akrab. Proses belajar saat ini sudah melalui tatap muka. Aplikasi yang lain yang menggunakan adalah aplikasi e-kampus yang saya manfaatkan untuk membagikan tugas kepada seluruh mahasiswa, sehingga hasil tugas menjadi lebih efisiensi dan efektif. Bahan bisa dievaluasi dari hasil perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Untuk ini akan kami berikan contoh video proses belajar mengajar yang saya lakukan dalam kelas perkuliahan. Materi yang kami bahas di dalam video perkuliahan nanti adalah identifikasi segmentasi pasar sasaran. Semoga dengan video ini bisa menambahkan ilmu dan wawasan kepada mahasiswa dan khalayak ramai yang memanfaatkannya. Dengan demikian, bisa mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media yang telah banyak kita manfaatkan saat ini, sehingga mahasiswa mampu memiliki tingkat pemahaman yang baik, mampu memperoleh nilai yang memuaskan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai masa depan yang lebih baik dan terencana. Demikian presentasi atau video yang kami buat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini adalah pertemuan mengenai identifikasi segmentasi pasar dan pasar sasaran. Tapi kemarin kita keempat mengenai pengambilan keputusan dan dokumen ya. Jadi kita menginjak ke berikutnya, yaitu mengenai identifikasi segmentasi pasar dan pasar sasaran. Di sini ada sub bahasan ya, ini kita bahas satu-satu. Misalnya di sini sub pokok bahasan. Yang pertama, apa sih segmentasi pasar itu ya? Lalu yang kedua, jenis-jenis segmentasi pasar. Jadi kita belajar ya dari apa sih segmentasi itu, jenis-jenisnya, macamnya apa. Lalu manfaat segmentasi pasar itu apa aja? Lalu langkah-langkah untuk melakukan segmentasi pasar ya, karena kita harus tahu langkahnya ya sebelum kita berusaha, harus tahu. Lalu contoh
perusahaan yang melakukan segmentasi pasar. Ya. Di sini dibahas mengenai pengertian segmentasi pasar ya. Yang dimaksud segmentasi pasar itu adalah menurut Philip Kotler ya. Kita pakai bukunya Philip Kotler ya dan Louis Armstrong. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Ya, kita tuh di sini segmen pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda dari heterogen ya, maksudnya dari majemuk menjadi kelompok pasar yang homogen yang lebih terpilih. Di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kita harus sesuaikan. Yang kemarin kan kita sudah belajar mengenai pelaku konsumen dan atau pengambil keputusan kan. Kita belajar apa sih kemauan konsumen. Dalam segmentasi juga begitu. Kita harus belajar mengenai kebutuhan konsumen itu apa, keinginannya apa, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar ya, menurut Kotler di edisi tahun 2016. Nah, setelah kita memahami pengertian segmentasi pasar, kita mesti harus tahu lagi apa sih macam-macam atau jenis-jenisnya segmen pasar itu. Ya, kita bahas juga mengenai jenis-jenis segmentasi pasar. Ya. Ada 4 jenis segmentasi pasar yang paling umum digunakan oleh perusahaan. Ya, biasanya ada 4 segmen pasar yang sering dipakai oleh perusahaan itu ya, supaya untuk segmen itu lebih jelas. Segmentasi pasar secara demografis ya. Di sini adalah melakukan segmentasi terhadap target pasar dengan demografi mereka ya. Demografi tinggal mencakup hal-hal seperti usia ya. Jadi kita membagi pasar sesuai dengan usianya ya. Misalnya usia, kalau kita bicara usia balita ya, ada balita itu biasanya 1 sampai 5 tahun ya. Ada usia anak remaja ya, atau mungkin usia orang dewasa ya, ada usia orang tua. Lalu ada jenis kelamin, itu juga segmentasi berdasarkan demografis ya. Di sini ada jenis kelamin. Lalu ada segmentasi berdasarkan pendapat. Itu dari jenis itu kita bahas. Yang pertama adalah segmentasi pasar berdasarkan demografis. Lalu segmentasi yang berikutnya adalah segmentasi pasar psikografis ya. Segmentasi pasar psikografis yaitu jenis segmentasi yang lebih spesifik dan mendetail ya. Jadi lebih spesifik, kalau bicara spesifik berarti yang lebih khusus, yang lebih mengenal begitu ya. Dan mendetail ketimbang segmentasi pasar demografis. Di perusahaan melakukan segmentasi berdasarkan psikografi. Itu manusia mengikuti sifat kepribadian. Jadi kita udah melangkah ke sifat yang lebih khusus, misalnya sifat atau kepribadiannya. Setiap orang itu kan punya sifat dan kepribadian orang-orang yang biasa-biasa kayak kita ya. Ya misalnya kalau artis itu mungkin beli produk aja yang mungkin bisa ke tas saja bisa 2 miliar ya, benar nggak? Benar. Dari ya, misalnya kita sering lihat ya yang gayanya si Syahrini gitu ya sekarang kemarin misalnya bisa dia tas saja 2 miliar, nah, kita 2 miliar bisa buat di rumah itu berapa ya? Lalu segmentasi perilaku konsumen. Di sini variabel yang dilihat dalam segmentasi perilaku adalah pengetahuannya, jadi pengetahuan yang ada di konsumen itu, ada sikapnya, reaksi dan penggunaan produk oleh seorang konsumen tersebut. Segmentasi perilaku seringkali berhubungan dengan proses decision making atau pengambilan keputusan. Jadi perilaku di sini adalah sikap untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Kadang kan kita sering melihat konsumen itu ketika mau beli masih mikir-mikir gitu ya. Tetapi kalau udah segmen sini ya perilaku itu orang tidak mikir lagi, yang penting dia suka, punya duit, bayar gitu ya. Kita dengan baik. Ada juga menyusun strategi untuk membangun brand loyalty. Jadi di sini udah ada sifat brand loyalty. Jadi kita itu dalam bisnis sudah ada gimana rasa suka ya. Brand loyalty. Ketika kita udah suka terhadap produk kan kita nggak mikirin harga lagi ya, benar nggak? Ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari 3 segmentasi dari pemaparan. Ada 4 segmen sih ya dalam pemasaran. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Lalu segmentasi pasar geografis. Kalau tadi demografis ya, lain nama geografis ya. Kalau dalam segmentasi geografis mengelompokkan targetnya berdasarkan aspek lokasi ya, kalau namanya geografis. Jadi kalau kita belajar dulu di bidang apa waktu kita SMP gitu ya. Pelajaran IPS di sini geografis ya. Jadi di sini geografis juga berhubungan dengan lokasi atau letak. Jadi contohnya tempat tinggal calon konsumen atau
Jadi ini bisa dipertimbangkan karena kebutuhan dan kegunaan suatu produk atau jasa akan berbeda-beda tergantung pada cuaca ya, misalnya cuaca. Ketika cuaca hujan, misalnya ya kita berarti produk itu yang mesti kita jual payung ya. Gitu. Keadaan tanah juga pengaruh, struktur tanah juga pengaruh. Ketika kalau daerah puncak itu produk apa sih yang bagus? Ya, biasanya gitu ya. Jangan sampai Anda salah, di sana kok jualannya AC, misalnya di sana kok tinggi ya. Ya kalau di daerah puncak ya mungkin ya jualan apa kayak sate Marangi gitu, Marangi ya sate itu ya. Kalau kopi ya, kafe kopi ya, karena tempat itu pengaruh ya. Saya sering dengar teman atau teman-teman kantor tuh ibarat tuh ingin ngopi aja mesti harus di puncak. Iya, karena itu suasana itu pengaruh ya, suasana pengaruh. Itu juga kita ada brand misalnya kayak orang ngopi di Starbucks gitu ya, kopi aja 60.000 ya. Apa sih yang dibeli di sana? Sebenarnya kan kopi itu kalau rasanya kayak gitu hampir sama ya. Tapi orang pada mau bayar harga 60.000 ya, ini karena lokasinya itu ya bersih, nyaman ya, letaknya bagusnya ya, stylenya, gayanya itu memang tempat itu mau dikondisikan sesuai dengan orang santai biasanya gitu ya. Mungkin dari bentuk mejanya itu nggak mungkin bentuk kotak ini kan mungkin. Dia bentuknya kayak lingkaran gitu ya. Tempat duduknya dengan jarak 90 cm ya. Ketika orang duduk itu nyaman gitu ya. Kalau orang santai kalau duduknya rendah ini kayaknya kurang. Ketika orang duduk dengan posisi kursi mesinnya 110 90 gitu kan, dia lebih nyaman. Itulah yang berhubungan dengan lokasi. Lalu yang sub ketiga adalah manfaat segmentasi pasar. Apa sih sebenarnya manfaat dari segmentasi pasar itu? Berikut beberapa manfaat segmentasi pasar untuk keperluan perusahaan atau wirausaha. Ya, di sini adalah menyebarluaskan jangkauan produk. Ya. Dengan segmentasi pasar kita bisa memperluas jangkauan terhadap produk yang kita pasarkan. Lalu yang kedua membantu pengembangan produk. Ya. Dengan segmentasi pasar kita bisa membantu pengembangan produk itu dengan karena udah tersegmen itu untuk produk itu udah pengembangan untuk kualitas, harganya itu sudah jelas gitu ya. Mencari segmentasi pasar baru ya, ketika kita melakukan segmen, kita bisa mencari pasar yang baru. Ya, maksudnya mungkin produk itu belum ada, ya, dalam suatu daerah misalnya kita ketika udah melakukan tadi jenis dari pasar, kita udah tahu mungkin daerah sana itu perlu produknya ini. Ya. Lalu meningkatkan fokus dalam bisnis. Ketika segmentasinya ada pembelinya sih yang berminat. Jangan sampai ketika kita lakukan penjualan ternyata tidak ada minatnya. Ya, kita harus evaluasi respon pasar. Ada positif ya atau negatif. Kita harus tahu. Ketika ada respon positif ya kita berarti segmentasi kita berarti kebenaran. Tetapi ketika respon nggak ada respon dari konsumen berarti ya segmentasi kita yang nggak pas atau mengalami kesalahan. Cara menentukan target pasar ya, ada new consumer ya, atau konsumen ya. Ini kan banyak media sosial atau mungkin alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan tanda konsumen atau quiz lah biasanya. Quiz kalau kita biasanya kan untuk membuat suatu laporan atau mungkin analisa produk itu tentang kira-kira pelanggan puas atau enggak, itu biasanya dilakukan. Lalu ketahui perilaku konsumen. Selanjutnya Anda dapat mengamati dan menganalisa perilaku konsumen. Perilaku konsumen ya kita amati. Anda dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk. Ya. Kita juga harus memperhatikan bagaimana suatu konsumen menggunakan produk. Ya. Keadaan sebelum dan sesudah. Jadi mungkin kita lihat konsumen ketika kita menawarkan produk ya, biasanya perempuan dan wanita itu biasanya kan produk-produk kecantikan gitu ya. Ketika kita tawarin kan belum wajahnya belum glowing gitu ya. Ya kita kan lihat juga misalnya teman kan ya sebagai penjual kan, lalu kita setelah konsumen itu memakai produk ternyata memang ada hasilnya gitu. Oh ternyata
ya jadi beda banget, ada perbedaan. Itu termasuk kita kayak perilaku konsumen begitu. Jadi kita analisa betul nggak sih si konsumen itu merasa menikmati dari produk yang kita jual gitu ya. Ada perbedaan nggak, ada perubahan nggak ya? Jangan sampai. Mungkin kalau itu tercapai juga mungkin obat yang penurunan berat badan gitu ya. Kita lihat mungkin waktu kita tawarin mungkin beratnya di atas 100 gitu ya. Ketika dia udah menggunakan produk ternyata jadi langsing gitu. Itu fungsinya kita harus baik perilaku konsumen. Ada juga dalam arti pasar, kemudian itu pemakaian produk lalu mengolah dan analisis data. Ini berhubungan dengan data administrasi ya. Kalau tadi kan berhubungan dengan si konsumen langsung pembeli, tapi ini kan kali ini berhubungan data administrasi ya. Anda dapat mengolah semua data kan konsumen yang telah Anda amati ya. Berarti kan kita punya data dong. Misalnya konsumen kita itu siapa aja sih? Kita itu ada data ya. Karena itu data itu sangat penting sekali buat analisa ya. Apalagi namanya di penjualan ya pasti ya. Data kemarin kan kita udah belajar dalam sistem informasi manajemen ya, I dalam usaha produk. Jadi di dalam marketing itu analisa data juga perlu ya. Kalau di keuangan ya ada analisa ini ya, keuangan di marketing ya. Kira-kira ada ini nggak pertanyaan ya? Jangan saya ngomong terus ya. Teman-teman juga ini biar ada feedbacknya gitu. Biar ada dengan kamu gitu. Jadi pelajaran pemasaran kan biasanya ya enjoy ya, karena tidak bikin langkah ya. Kalau kita belajar ya hitung-hitung itu lah kayaknya. Karena pemasaran suka itu pelajarannya suka. Ya sebuah pelajaran bagus sih menambah ilmu ya. Tapi kalau pemasaran itu kan yang berhubungan dengan produk ya. Ya kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut saja. Iya, ya. Dalam itu segmen berdasarkan psikografi. Itu contohnya hanya sifat kepribadian, minat, dan hidup dan tinggal gaya hidup mereka. Apakah contohnya itu aja atau ada lagi Pak dalam segmen Di segmen ya. Sebenarnya di segmen itu kita juga ada di matanya dengan di pendidikan, ya orang yang berpendidikan. Jadi dua segmen ada psikografi. Ketika orang mempunyai pendidikan lebih tinggi ya, maka dia akan mempunyai segmen pasar atau produk yang berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah ya. Beda segmennya. Itu termasuk secara psikografi orang berpendidikan. Jadi termasuk pendidikan, misalnya teman-teman nih ya sebagai seorang sarjana ya, tapi dia punya segmentasi yang beda ya, karena secara psikologi beda dengan maaf nih dengan orang yang bisa setir apa gitu. Saya kira itu. Ya. Ada lagi mungkin yang berhubungan dengan mereka? Ada nggak? Itu dia mengatur strategi lokasi, menerapkan trade off yaitu mengurangi kualitas untuk mendapatkan nilai tertentu ya, yaitu penerbangan murah misalnya tidak mendapatkan makan siang ya, gitu ya. Jadi dalam penerbangan itu tidak dapat makan siang kan berarti kan pengaruh ya, ada tiket ya, jadi lebih murah ya. Dan ketika tidak ada penerbangannya itu tidak mendapatkan snack akan lebih murah ya. Kasih pasar demografis, psikografis, ya, bagi pasar demografis dan pasar psikografis. Ya. Lalu ada pasar geografis. Nanti sudah kita uraikan di depan pengertian dan contoh-contohnya. Lalu penerapan pasar sasaran. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen, selanjutnya adalah evaluasi data segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Dan perusahaan harus memperhatikan target pasar lebih dahulu, mengetahui konsumen supaya dapat tujuan produk itu ya. Jadi yang kita uraikan tadi adalah pertama memahami kebutuhan konsumen itu, menganalisa dan menilai target di pasaran, menganalisa dan menilai target di pasaran. Strategi itu sama ya. Lalu menentukan strategi pemasaran, lalu mengevaluasi opini pemasaran. Kira-kira ada pertanyaan?
materi ya. Kan itu ada mengevaluasi opini konsumen ya Pak. Iya. Gimana sih cara merespon opini konsumen yang baik? Soalnya kan kemarin Pak rame trending di Twitter masalah minuman. Jadi ada produk minuman itu karena mungkin kemasan dikomplain oleh konsumennya, tetapi lewat Twitter tetapi agak kurang sopan gitu. Dan pihak dari produk minuman itu menanggapinya dengan cara somasi gitu, bukan untuk evaluasi. Nah itu bagaimana Pak? Jadi kalau respon opini konsumen itu baiknya seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan dalam suatu perusahaan biasanya ada bagian divisi lain di humasnya ya, di public relation ya. Kita tuh nggak boleh menjustifikasi apa terhadap konsumen bahwa konsumen itu salah, itu nggak boleh. Kita sebagai seorang produsen atau pemasar itu harus mengakui dalam arti kesalahan, kekurangan apa sih yang mesti harus kita perbaiki terhadap produk itu ya. Tadi kan ada yang misalnya kita tanya sih apa sih keluh kesahnya konsumen terhadap produk ini. Yang kemarin tadi saya di mention yang mengenai produk minuman ya, yang di Solo ya, produknya ya. Stay ya. Pokoknya ya kemarin ya karena produk itu terlalu manis bisa berbahaya bagi orang yang punya penyakit diabetes ya. Ya itu nggak boleh lah misalnya kita sebagai seorang produsen melakukan somasi ya. Namanya somasi itu mungkin kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik misalnya ya, dalam arti melanggar produk itu memasuk barang dia gitu kan, yang tadinya itu sebenarnya bukan kemasan manis tapi dijadikan terlalu manis, tapi karena kita menambah campuran terhadap produk itu kita bisa diskriminasi. Tapi ketika produk yang dijual itu sesuai dengan apa yang dia produksi, ternyata konsumen itu juga apa ya suka lah. Kita harus ada tahap-tahapnya, kita akan memberikan apa pelayanan, memberikan pemberitahuan, nanti peluang terhadap pelanggan atau peserta. Pertama itu yang kita harus pertama kali minta maaf dulu, mesti harus. Karena ketika kita udah minta maaf, berarti manusia sebagai manusia itu otomatis mau marah itu juga nggak mungkin, itu otomatis. Jadi pasti yang pertama minta maaf itu dari segi sosial kita sendiri. Pertama itu. Lalu kedua, benar nggak sih produk yang kita itu benar manis kadarnya itu kan mestinya setiap produk ada riset dan development ya. Kan harus ada risetnya. Benar nggak campurannya begini? Ketika dia menggunakan produk itu menggunakan gula ya, dan mungkin gula yang kan ada gula yang ya, bukan gula asli lah. Produk yang hari manisnya. Iya bisa juga. Ini kan bisa juga ya. Ya kita pertama ya kita terhadap produk yang kita pasarkan tidak sesuai dengan pasar. Yang ketiga kita evaluasi ya. Berapa banyak sih orang yang komplain? Kalau mungkin berapa persentase kan ini nggak mungkin cuma 1 atau 2 orang. Oh ternyata lebih dari 10 orang, komplain 100 orang. Berarti produk yang kita pasarkan sebenarnya ada masalah. Jadi yang pertama yang sering saya harus dari humas ya, public relationnya ya, itu harus minta maaf. Seperti kasus-kasus waktu penerbangan gitu ya, ingat kan waktu Adam Air itu jatuh di Majene ya, itu masih kecil ya, Adam Air itu di Majene jatuh itu berapa penumpang, kan namanya kita kehilangan keluarga kan, ya mesti kita bisa memberikan penjelasan ya, pertama yang tenang lah seperti apa. Kita sebagai keluarga juga jangan dibikin tambahan dari masalah gitu ya. Kita harus intinya begitu ya solusinya kita menanggapi pelanggan atau customer itu ya misalnya harus ini kaidah-kaidah yang berlaku dalam bisnis ya. Kalau somasi itu ya evaluasi ya segera enggak ya gitu.